Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Joki, kan lagi-lagi kita kan ingin mengedukasi masyarakat supaya kemudian tidak bertengkar soal perbedaan agama dan keyakinan, gitu ya. Menurut Bang Coki, sebenarnya kalau berdasarkan konstitusi di Republik ini gitu ya, agama itu sebenarnya hak atau kewajiban sih? Oke, mungkin sebelum gua jawab ini, kayaknya penting juga untuk di awal kita lagi-lagi harus disclaimer ya. Siap. Supaya tidak menimbulkan keributan yang tidak penting gitu. Jadi tentunya gua menjawab ini sesuai dengan kapasitas gua sebagai seorang komedian. Tentunya pasti ada tokoh-tokoh dengan kepakaran dan keilmuan yang mungkin bisa jauh lebih layak ditanyakan soal ini gitu. Tapi lagi-lagi ya gue menjawab ini kapasitasnya dari ya sebagai seorang komedian aja gitu. Nggak usah dianggap terlalu serius. Iya. Dijadiin referensi aja gitu. Kalau sepemahaman gua itu adalah sejauh ini sih masih hak ya. Sejauh ini sih masih hak. Tapi mungkin sekali lagi balik lagi ke disclaimer yang awal, apakah sudah ada perubahan atau ada tafsir baru, saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu itu silakan dicek sendiri, tepatnya di pasal ayat berapa? 29 ayat 2. Yes. Kayaknya ya. Terima kasih sudah di ini. Di situ sih kata-katanya jelas hak ya. Iya. Jelas hak. Berarti kan sebenarnya yang pemahaman gua tuh adalah negara menjamin hak masyarakat untuk menjalankan kepercayaan yang dia yakini gitu. Jadi sebenarnya yang gua pahami, fungsi negara di sini adalah sebagai pihak penjamin bahwa warga negaranya punya kebebasan untuk menjalankan haknya untuk berkepercayaan yang dia inginkan. Tapi balik lagi ke definisi hak itu sendiri kan ya, mau dipakai bagus, nggak dipakai juga ya terserah. Iya benar sih. Iya. Mau dipakai mau enggak itu urusan pribadinya masing-masing. Yang jelas itu tidak bertentangan dengan konstitusi di negara kita. Betul. Dan yang paling penting juga sebenarnya dari konstitusi itu sendiri adalah fungsi pemerintah yang harusnya hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bisa menjadi penengah mungkin, atau penjamin mungkin, penjamin yang adil tentunya, buat berbagai macam kepercayaan supaya bisa menjalankan kepercayaannya dengan tenang gitu. Oke. Sebenarnya yang gue lihat dari pasal itu sih harusnya selain memang hak masyarakat untuk menjalankan kepercayaannya dijamin, ya ada peran pemerintah juga sebenarnya yang harus aktif, turun tangan, yang harus proaktif, hadir di tengah-tengah masyarakat gitu. Ketika ada persekusi dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa dengan mudah ya menyalahkan pihak-pihak tertentu saat ada keributan atau saat ada persekusi atau apapun lah itu namanya di tengah-tengah masyarakat. Mungkin kita bisa dengan gampang menunjuk gitu. Tapi kan sebenarnya itu satu masalah, kita harus acknowledge. Tapi di satu sisi juga kan harusnya apabila
institusi-institusi yang terkait melakukan tugasnya dengan baik, harusnya itu bisa diperkecil sebenarnya. Iya. Bisa diminimalisir Bisa gitu ya. diminimalisir. Dihilangkan sih kayaknya agak susah ya. Oke. Tapi bisa diminimalisir sampai di frekuensi yang tidak mengkhawatirkan sebenarnya. Jika melakukan tugasnya dengan baik. Jika melakukan tugasnya dengan baik. Kita tidak minta performa 99 skornya. Di 80 aja harus udah cukup sih. Karena bisa jadi keributan-keributan yang terjadi di tengah masyarakat ini bisa terjadi karena oknum yang melakukan keributan merasa selama ini dia melakukan itu tidak ada konsekuensinya gitu. Betul. Tidak ada konsekuensinya. Jadi sehingga kan ya dia melakukan aja gitu. Jadi mungkin dia merasa bahwa kayaknya boleh gitu. Jadi apakah memang ada oknum-oknum yang suka bikin kerubutan? Ada memang. Itu harus kita acknowledge. Tapi sebenarnya yang lebih penting dari itu harusnya ada institusi yang terkait yang bisa langsung melakukan tugasnya dengan lebih proaktif gitu. Yes. Yang selama ini kita lihat di sosial media kan sudah kejadiannya terjadi, baru institusi yang terkait itu ada gitu. Bagus, tapi kan harusnya lebih bagus lagi kalau dia lebih proaktif. Oke. Ini menurut gue sih. Iya bang. Oke. Kalau misalnya nih kita lihat di negara-negara Nordik ya, misalnya kayak Finlandia, Ya, Skandinavia Nordik ya, itu. Denmark, Islandia gitu ya. Ini kan merupakan negara-negara dengan tingkat happiness yang tertinggi, gitu ya. Yang mayoritas mereka itu tidak beragama, gitu. Sekuler lah ya. Sekuler gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi perlu kita disclaimer juga bahwa ini bukan satu-satunya faktor yang membuat negara itu paling bahagia gitu. Nah, korelasinya apa? Kebahagiaan di sebuah negara dengan penganut sebuah agama atau kepercayaan sekuler itu korelasinya apa, Bang Coki? Ini memang sebuah ini memang adalah sebuah fenomena yang cukup menarik ya, di mana ada kecenderungan saat masyarakatnya sekuler, kebahagiaannya atau happinessnya cukup oke lah gitu. Sebenarnya jawabannya seperti yang Mas Hendra bilang tadi sih sebenarnya. Kan tentunya ada banyak faktor ya. Tentunya nggak adil juga kalau kita melihat faktor sekulerisme itu sebagai satu-satunya alasan yang membuat teman-teman di sana jadi jauh lebih bahagia gitu. Mungkin ada peranan faktor ekonomi juga. Mungkin ada peranan faktor ekonomi juga. Mungkin gue percaya seperti ini sih Mas Hendra. Kebahagiaan secara umum ya, kita ngomong in general aja ya. Kebahagiaan secara umum tuh bisa tercipta saat pilar-pilar yang lainnya sudah terselesaikan. Saat kemakmuran secara umum sudah cukup terselesaikan, saat keamanan secara umum sudah cukup terselesaikan, saat pendidikannya juga, faktor pilar pendidikannya juga secara umum sudah cukup terselesaikan. Kayaknya ini pilar-pilar yang pada akhirnya menunjang ke kebahagiaan tadi gitu. Yang menarik adalah salah satunya kan adalah pilar pendidikan ya. Saat masyarakatnya memang digembleng untuk memiliki pendidikan yang cukup baik dari saat dia kecil, silakan lihat studinya, tingkat pendidikan di Skandinavia atau di negara-negara di sana gitu, memang ada kecenderungan orang jadi sekuler. Makin cerdas gitu ya. Iya. Walaupun tidak semua, tidak semua, tapi kecenderungannya memang jadi sekuler gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, kenapa negara-negara di Nordik itu bisa cenderung lebih bahagia atau mungkin lebih maju aja kali ya, lebih maju karena pilar-pilar yang lainnya itu sudah cukup kuat, sehingga akhirnya itu menyumbang kepada kebahagiaan itu sendiri. Nah, berbeda dengan
saya nggak bilang Indonesia ya, berbeda dengan negara-negara yang lain, kita bilang aja negara-negara yang lain, karena pilar ekonomi belum terlalu kuat atau sedang dalam proses menjadi kuat, atau mungkin pilar pendidikan juga belum maksimal, pilar yang lain belum maksimal, terkadang memang untuk menambal itu jadinya larinya mungkin ke agama. Mungkin ya. Mungkin ini dugaan saya. Lagi-lagi disclaimer yang awal. Memang harus tanya pakar yang terkait. Tapi dugaan gue tuh seperti itu gitu. Karena makanya ada salah seorang tokoh lah. Saya nggak perlu sebut tokohnya siapa, mengatakan bahwa di beberapa situasi kepercayaan ini adalah candu buat masyarakat. Oke. Karena untuk mencari permasalahan yang di luar kemampuan dia, misalnya konteksnya ekonomi atau apa dan yang lain-lain, biasanya mereka akan cenderung lebih religius gitu. Padahal kan sebenarnya, misalnya contoh sistem ekonominya kurang bagus gitu, ya berarti ya permasalahan ekonominya yang diselesaikan harusnya. Ketimbang mempelajari apa yang dia yakini lebih dalam gitu, ya mungkin dia dapat ketenangan, tapi kan masalah ekonominya nggak selesai gitu. Tapi kalau misalnya nih kita lihat data dari NGO Transparansi Internasional gitu ya, bahwa indeks persepsi korupsi ya kan, justru negara-negara yang kita sebutkan di awal tadi itu kan indeks persepsi korupsinya kan rendah banget gitu. Sementara yang mayoritas masyarakat penganut agama ya di negara-negara lain yang tadi Bang Coki sampaikan, itu justru luar biasa parahnya gitu. Nah itu yang saya maksudkan gitu, nggak ada efeknya dong, berarti malah justru paradok dong Bang. Iya itu dia, makanya itu memang sebuah anomali yang memang mungkin kalau kita lihat dengan kacamata spesifik ya. Kalau kita lihat dengan kacamata spesifik, memang pada akhirnya bukan seberapa berat hukuman yang akan diterima, tapi seberapa paham orang untuk memahami apa yang dia lakukan ini salah atau tidak. Mungkin gini, gue coba breakdown ya. Mungkin kan di beberapa kepercayaan, kita nggak usah sebut ya, di banyak kepercayaan kan memang kayaknya hampir semua kepercayaan kan mengajarkan bahwa kalau kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita, kita pasti akan menerima ganjarannya, kalau tidak di dunia sekarang, di dunia nanti gitu. Dengan berbagai macam versi yang cukup mengerikan lah. Setiap kepercayaan punya versinya yang berbeda-beda gitu. Sebenarnya kan harapan ada pemahaman seperti ini kan adalah untuk memberikan apa ya, rasa was-was mungkin, supaya nanti orang rasa was-was, dia takut gitu, dia takut kalau gue korupsi nanti gue bakal begini nanti di akhirat gitu. Tapi kenyataannya mungkin kalau dari studi itu tidak terlalu ngefek. Betul. Kayaknya yang lebih works adalah dari kecil diberikan pengertian bahwa melakukan satu tindakan itu salah karena ini. Jadi dia memiliki kerangka berpikir yang betul gitu. Oh, berarti poinnya di pendidikan dong, Bang? Iya, kurang lebih mungkin seperti itu. Tapi sekali lagi ya, tidak 100% menghilangkan korupsi, karena tetap aja ada orang yang orang jahat kan juga tahu apa yang dia lakukan kan jahat gitu. Tapi kan gue percaya kalau misalnya dari kecil dia diberikan pendidikan yang baik gitu, kerangka berpikir yang benar, dia nggak fokus ke bukan sekedar gini loh, bukan sekedar kayak pokoknya kalau lo mencuri nanti mencuri masuk neraka gitu. Ya udah, itu kan sesuatu yang di awang-awang yang jauh gitu kan. Tapi kalau misalnya dia dikasih tahu lo jangan mencuri karena kalau mencuri ini begini, dikasih kerangka berpikir ini tuh begini karena ini begini, kayaknya itu jauh lebih ampuh. Itu terlihat dari saat
masyarakatnya dikasih kerangka berpikir yang baik, akhirnya itu malah jadi lebih ampuh untuk menjadi moral kompas mereka gitu, ketimbang dari hukuman-hukuman yang berat yang iya. Karena pada akhirnya kesimpulannya adalah mereka paham kenapa mereka tidak korupsi, bukan karena takut, tapi karena memang itu hal yang buruk dan bisa memberikan dampak yang negatif untuk keseluruhan gitu. Nah, karena mereka paham itu adalah hal yang buruk, akhirnya mereka tidak lakukan, bukan karena takut. Iya. Contoh ya, Cina, RRC itu juga hukumannya sangat sadis untuk koruptor, dihukum mati. Memang turun, hampir tidak ada bahkan. Ada, tapi kalau ketahuan langsung ditembak mati, hukuman mati lah, no mercy gitu. Cuman kan pertanyaannya adalah saat sistemnya kolaps, orangnya masih begitu nggak? Iya betul juga ya. Sejarah kan mengajarkan kepada kita sistem itu kan datang dan pergi. Oke. Sistem itu, sebaik-baiknya sistem adalah seberapa lama dia bisa bertahan gitu. Oke lah, sistemnya bagus, dikasih hukuman ini, dikasih hukuman ini yang serem-serem lah hukumannya. Akhirnya karena rasa takut, orang tidak melakukan kejahatan gitu. Tapi kan dia tidak melakukan kejahatan karena takut. Oke, paham. Bukan karena sebuah kesadaran dari dalam. Itu dia. Makanya menurut gua, kenapa negara-negara Nordik atau Skandinavia mungkin sedikit lebih berhasil daripada teman-teman yang lain. Iya. Kayaknya karena dia sudah bisa menanamkan. Jadi mereka tuh tidak melakukan kejahatan bukan karena takut, emang mereka tahu itu salah aja. Oke. Jadi entah kayaknya itu yang kita harus dengan segala kerendahan hati, kita harus juga bagaimana cara mereka menanamkan pemahaman itu kepada anaknya gitu. Mungkin faktor bahwa kalau di negara kita guru aja kadang masih banyak yang gajinya 300.000 per bulan. Ya. Beda sama misalnya kayak di Finland misalnya, sekali masuk jadi guru udah 28 juta per bulan segala macam. Makanya itu jajan juga sangat berpengaruh. Makanya tadi gue bilang tadi kan, saat pilar-pilar yang lain sudah diselesaikan dengan baik, itu pasti akan menjadi satu kesatuan yang akan menyumbang kepada kemakmuran. Contoh deh, kita daerah kita nih masih jauh dari ideal tuh. Gue nggak bilang jelek, tapi masih banyak yang harus diperbaiki lah. Gue nggak bilang jelek. Contoh gini Mas Hendra, gue percaya untuk ngetes satu daerah tuh sudah oke atau enggak. Gini, Mas Hendra pernah paham nggak? Pernah tahu nggak kenapa hak-hak binatang di Indonesia itu kurang, advokasinya tuh kurang nyaring? Karena jawabannya adalah menurut gua karena kesejahteraan hewan itu adalah permasalahan yang difikirkan di negara yang masyarakatnya secara umum udah makmur. Iya, benar. Saat masyarakatnya secara umum udah makmur, barulah mereka punya waktu untuk berpikir bahwa hewan tuh harus punya, betul. Jadi kita nggak bisa bawa permasalahan dunia pertama ke dunia ketiga. Nah, di Indonesia kan boro-boro kita memberikan edukasi mengenai bahwa ada hewan tuh punya hak-hak tertentu. Orang kenyataannya juga masih banyak orang yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dengan baik. Tidak terpenuhi dengan baik gitu. Jadi dan cilakanya adalah, bukan cilaka sih, salah. Saya koreksi kata-kata saya. Dan yang terjadi adalah saat pilar-pilar misalnya ekonomi belum terlalu baik, pendidikan belum terlalu baik, akhirnya untuk coping dengan permasalahan karena pilar-pilar ini belum berdiri dengan sangat baik, ya akhirnya dia perlu sesuatu, ya salah satunya ya agama tadi gitu. Makanya sebenarnya yang bilang ini tokoh di Uni Soviet, saya nggak usah sebut lah namanya, dia bilang Karl Marx kalau saya nggak salah, dia bilang itulah makanya dia sebut atas perpres itu, dia bilang katanya agama tuh candu buat masyarakat. Karena memang ya it feels good. Kayak drugs itu kan memang saat kita pakai enak, tapi masalahnya kan nggak selesai. Oke.
Aku masuk ke agak privasi sih ya. Karena Bang Coki kan udah mantap memilih untuk kemudian meninggalkan agama gitu ya. Ya. Seiring dengan berbagai macam dinamika lah ya. Ya. Ada faktor-faktor apa aja sih Bang yang kemudian memutuskan untuk mulai meninggalkan agama yang diwariskan orang tua dari kecil itu? Ya. Jadi tentunya faktornya banyak lah, faktornya banyak gitu. Tapi berbicara untuk diri gue sendiri, pada akhirnya memang gue jadi merasa lebih tenang dan jadi merasa lebih bebas saat gue memilih jalan yang gue pilih. Oke. Dan mengingat bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing untuk merasa tenang. Gue rasa ya ini jalan yang gue pilih untuk supaya gue bisa merasa tenang. Gitu. Dan fakta bahwa gue meninggalkan kepercayaan dan akhirnya menjadi netral lah bilangnya, itu bukan berarti gue anti terhadap orang-orang yang punya kepercayaan, enggak. Sama sekali enggak gitu. Sebagaimana gue merasa tenang dengan mempercayai apa yang gue percaya sekarang gitu, gue juga sangat paham kalau ada orang yang merasa tenang dengan mempercayai apa yang mereka percayai gitu. Jadi gue rasa sih yang jadi seolah-olah heboh tuh kan karena mungkin dari 100 mungkin di Indonesia yang begini paling cuma 2 atau 3 atau mungkin 10. Jadi seolah-olah berbeda gitu. Padahal sebenarnya yang dicari kan sama-sama ketenangan. Paham. Cuman yang satu mungkin pakai jalur yang lain, terus yang satu juga pakai jalur yang lain gitu. Dan gue juga selama menempuh jalan ini ya tidak pernah sangat-sangat, kecuali konteksnya jokes ya, tapi terlepas dari itu gue sangat-sangat tidak pernah mengencourage orang ya, satu mengencourage orang untuk mengikuti jalan gue gitu. Karena siapa tahu yang cocok buat gue nggak cocok buat dia gitu. Betul banget. Nanti jadinya gini, dokter aja dalam meresepkan satu obat ke satu individu itu belum tentu resepnya sama persis ke individu yang berbeda, karena ada namanya reaksi tubuh, ada namanya yang lain-lain gitu, sehingga dia harus ketemu dulu sama individunya secara langsung, dia lihat dulu tekanan darahnya apa, baru setelah dia dapat informasi yang cukup baru dia resepkan itu. Nah, dengan analogi yang sama, gue nggak mungkin tiba-tiba, selain itu juga melanggar hukum ya, tapi gue juga nggak mungkin tiba-tiba kayak mari kita semua meninggalkan, enggak, karena ya mungkin itu cocok buat gue, tapi kalau gue bilang begitu kan gue nggak tahu keadaan setiap individu ini apa gitu kan. Saya tidak mau bertanggung jawab atas nasib orang lain. Misalnya gue bilang kayak mari kita meninggalkan ini, tiba-tiba dia diusir sama bapak ibu di rumah. Abis itu dia jadi gembel, abis itu dia jadi luntang-lantung, terus dia jadi kriminal. Terus ada orang yang dirugikan karena itu kan, itu jadi apa namanya, jadi secara tidak langsung kan jadi karena gua gitu. Jadi makanya gua nggak pernah mengencourage gitu. Jadi menurut gua kalau misalnya ditanya kenapa gua mengambil keputusan ini, ya karena sejauh ini itu yang membuat gua tenang gitu. Dan gua agak kecuali konteksnya adalah tempat diskusi ilmiah atau ingin saling menghargai ya, atau ingin saling memahami, gue agak enggan sebenarnya untuk saling berargumentasi gitu untuk membuktikan mana yang lebih benar gitu. Ini kan sebenarnya soal pengalaman subjektif spiritualitas orang masing-masing. Betul. Karena misalnya gue berdebat dengan temen gue mengenai mana yang lebih benar, kepercayaan dia atau apa yang gue yakini. Oke. Pada akhirnya let's say lah, bilanglah yang menang misalnya gue gitu. Terus apa? Apa yang bisa di-gain dari debat-debat seperti itu tuh apa gitu?
relationship kita juga bisa terancam. Dan nggak ada juga menang debat lawan temen di tongkrongan tuh nggak dapat 1 miliar gitu, dan bukan sebuah kebanggaan yang bisa kita pamerin. Enggak. Jadi gue juga agak enggan sebenarnya kalau dibawa ke ruang-ruang perdebatan untuk melihat mana yang lebih benar, kepercayaan saya atau kepercayaan kamu, paham ini atau paham itu, kecuali memang konteksnya adalah diskusi ilmiah. Iya. Atau mungkin konteksnya bukan berdebat, tapi konteksnya untuk gue mau paham dong, lu percaya apa sih? Iya. Nanti gue juga cerita gue percaya apa. Nah kalau gitu nggak apa-apa, itu kan tukar pikiran. Betul. Karena saat ada sebuah ruang di mana ruang itu untuk membuktikan kepercayaan mana yang lebih benar, menurut gue itu adalah ruang yang paling insecure sebenarnya. Betul. Sampai dia membutuhkan kejatuhan kepercayaan lain untuk membuktikan bahwa kepercayaannya benar. Gitu. Di diskusi sebelumnya kan Bang Cuki menegaskan bahwa kebenaran itu tidak membutuhkan tumbal gitu ya. Iya betul. Itu menarik banget. Karena kenapa kalau buat gue sebenarnya kan yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat ini adalah bersinergi sebenarnya. Yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat ini adalah bersinergi gitu. Jadi menurut gua tidak ada ideologi, tidak ada pemahaman, tidak ada keilmuan apapun yang lebih penting daripada hubungan kita dengan sesama manusia. Menurut gua menarik. Saat keilmuan kita atau ideologi kita atau pemahaman kita menjadi jauh lebih penting daripada hubungan kita kepada sesama manusia, menurut gua itu udah satu langkah menuju masyarakat yang rentan diadu domba. Kenapa kita tidak narok hubungan sesama manusia ini di atas kepercayaan pribadi kita gitu. Iya. Itu yang akhirnya membuat gua agak enggan, terutama makin kesini ya, masuk ke ruang-ruang debat, di mana itu sangat rentan, kecuali mungkin tertutup dan tempat. Kalau ditertutup mungkin beda cerita. Tapi kalau terbuka tuh gua enggan karena sangat rentan mencederai persatuan yang udah susah payah, yang dibangun udah susah payah dibangun untuk sesuatu yang sebenarnya subjektif. Mau diuji kebenarannya gimana gitu ya? Itu dia. Kecuali kita ngomong mengenai hukum alam. Kalau kita berbicara mengenai hukum alam, itu kan emang ada rumus-rumus fisika, rumus-rumus kimia yang sudah disepakati secara universal bahwa inilah kebenaran. Hukum gravitasi sudah disepakati secara universal sebagai satu kebenaran. Sampai nanti ada teori lain yang menggugurkan dalil hukum tersebut gitu. Nah, tapi kan itu kan udah ada kebenaran referensinya gitu, udah tolak ngukur kebenarannya gimana. Tapi kan kalau kepercayaan kan sangat subjektif. Iya. Bagaimana mendebat orang yang kalau misalnya kita tanya, kamu kenapa percaya ajaran ini? Karena saya waktu lagi tidur saya mimpi ketemu sosok ini. Gimana mendebat orang ini tanpa melukai perasaannya dan membakar jembatan pertemanan gitu? Masa kita bilang halu kamu? Kan nggak mungkin kan? Iya kan? Kayaknya gue udah sampai di pemahaman di mana kepercayaan itu ranahnya pribadi, dan karena kepercayaan itu ranahnya pribadi, saat kita menyerang kepercayaan pasti yang kena, suka atau tidak suka, sedikit banyak pasti pribadi. Iya. Oke. Ini penting untuk kemudian dielaborasi gitu ya, karena kebanyakan orang ketika kemudian udah masuk di agama tertentu,
atau kepercayaan tertentu dengan syarat ketika masuk mungkin dengan mengucapkan kalimat tertentu atau ritual tertentu gitu ya. Tapi setelah dia masuk, dia tidak gunakan karunia yang sudah dikasih sama kehidupan ini, sama semesta, yang namanya tools berupa pikiran gitu. Itu yang kemudian membuat dikotomi, pecah belah, bahkan saling membunuh satu sama lain gitu. Ini gimana nih urgensi dari menggunakan pikiran supaya kemudian melihat apa-apa itu ya pakai rasional, pakai rasa, itu gimana Bang Cok? Ya itu dia, saya lagi-lagi tidak tahu ya apakah saya kompeten untuk menjawab ini atau tidak ya. Karena setiap kepercayaan punya jawabannya masing-masing gitu. Tapi sepemahaman saya yang membuat manusia itu berbeda dengan makhluk lain adalah kemampuannya untuk berpikir gitu. Yang bikin elang itu bisa survive di alam liar adalah ketajaman penglihatannya. Sehingga dia menggunakan ketajaman penglihatannya untuk berburu, dan itulah yang bikin dia bisa survive di alam liar. Yang mungkin bisa bikin singa itu survive di alam liar adalah insting berburunya di atas rata-rata predator lain. Sehingga supaya dia bisa survive, dia menggunakan insting berburunya untuk berburu, dia bisa makan. Mungkin yang bisa bikin let's say unta itu unggul dibanding hewan-hewan lainnya adalah ketahanannya di padang pasir. Dia punya punuk yang bisa menampung air sebanyak-banyaknya. Akhirnya dia menggunakan kemampuannya itu untuk bisa survive di alam liar. Nah, manusia apa? Pikirannya. Harusnya menurut saya dengan segala kerendahan hati, sama seperti makhluk hidup lain, menggunakan karunia yang berbeda-beda untuk bisa survive di alam liar. Harusnya manusia juga menggunakan pikiran gitu. Harusnya saat ada sebuah paham atau sebuah apapun itu yang membuat kita menumpulkan karunia yang membuat kita, gue pakai istilah karunia aja lah ya, karena itu diksi yang gue pinjam supaya semua orang paham gitu. Saat kita menggunakan sesuatu yang memang itulah forte kita, nggak ada yang salah kok. Tapi kalau misalnya ada sebuah kepercayaan dan kita percaya kepercayaan itu, tapi pada akhirnya itu men-tone down kelebihan kita sebagai sebuah manusia, kayaknya ya nggak tahu ya, kayaknya kurang pas gitu. Kayaknya kurang pas gitu, karena di mana-mana semua makhluk hidup menggunakan kelebihannya untuk bisa survive gitu. Karena kalau enggak chaos gitu. Dan gua rasa bukan kesombongan ya, gua rasa bukan sebuah kesombongan saat manusia menggunakan sesuatu yang membuat dia jadi manusia. I see. Itu bukan kesombongan, itu ya bukankah sudah seharusnya gitu? Iya, benar. Kan seolah-olah ada narasi yang terbentuk saat mungkin manusia, narasinya mungkin seperti ini. Saat manusia terlalu menggunakan akalnya, dia menjadi sombong gitu. Apakah itu bisa kita gunakan saat elang menggunakan mata? Apakah dia menjadi sombong? Bukankah dia hanya menjadi versi terbaik desain dari dia gitu, ngerti gak sih maksudnya? Betul, paham. Kan sebenarnya ya memang naturalnya elang yang menggunakan paruhnya itu. Ya. Dan naturalnya manusia apa? Nah, naturalnya manusia yang menggunakan pikirannya. Ya mungkin akhirnya yang jadi perdebatan yang berbeda lagi adalah sejauh mana kita menggunakan pikirannya. Betul. Gitu. Lah, gua rasa sih gini, batasnya ini, selama itu tidak digunakan untuk hal yang merugikan orang lain aja sih sebenarnya. Itu aja lah. Itu kan kesepakatan yang kita sepakati bersama ya. Selama pikiran kita tidak kita gunakan untuk misalnya bikin rencana korupsi atau bikin rencana mencelakakan orang lain. Kalau itu sudah hal yang berbeda lah. Tapi selama itu kita gunakan tidak dalam konteks yang tadi gue sebut, harusnya sih fine-fine aja. Kenapa jadi sombong gitu? Kenapa seolah-olah kita menjadi mendewakan pikiran kita? Belum, bukannya kita menggunakan apa yang memang terbaik gitu. Gue sering ketemu dengan
beberapa orang yang mengatakan kayak sekali-sekali kalau ingin memahami hal-hal tertentu, coba rendah hati, jangan terlalu menggunakan logika atau yang lain-lain. Gue beberapa kali sering berdiskusi. Adalah kalau menurut gue sih gini, gue merasa yang bikin manusia itu menjadi puncak tertinggi di rantai makanan adalah logikanya. Jadi gue merasa logikanya tuh adalah hal terbaik yang bisa manusia tawarkan gitu. Nah gini, misalnya kita ketemu presiden, pasti kita akan pakai baju kita yang terbaik kan, untuk menghormati presiden sesuai dengan kedudukannya. Ya sama, tentunya saat kita ingin bertemu sama pribadi yang lebih tinggi, atau mungkin konteksnya adalah mungkin Tuhan atau apapun, ya gue merasa harus menggunakan apa yang terbaik dari yang gue punya, pikiran gue gitu. Ya gue merasa itu. Jadi gue bingung juga kalau misalnya saat kita menggunakan pikiran malah dibilang terlalu sombong, terlalu menggunakan pikirannya, bukankah statement itu malah merendahkan teman-teman seolah-olah yang itu tidak menggunakan? Kan enggak juga sebenarnya. Betul. Kan gitu loh maksud gue. Ada contoh menarik ini Bang. Kadang kan orang, aku kan Muslim gitu sampai sekarang masih Muslim, KTP Islam gitu ya. Tapi kadang aku nggak bisa nerima juga ketika kemudian orang mengatakan, oh percuma kamu berbuat baik kalau tidak beragama Islam gitu. Nah kita kan punya modal nalar, punya modal rasa. Nah, hal-hal seperti ini kan masih sering kita jumpai Bang Coki. Iya. Makanya maksud gue, memang pada akhirnya kayaknya untuk memperkecil gesekan-gesekan seperti ini, kita harus meng-acknowledge bahwa sumber moral tuh nggak cuma satu sebenarnya, gitu. Kayaknya yang bikin gesekan-gesekan seperti itu tuh terjadi tuh adalah banyak orang merasa sumber moral tuh cuma satu sumber. Di luar itu pasti sumbernya tidak lengkap atau tidak. Nah, kalau kita punya pikiran seperti itu, pada akhirnya kita jadi merasa orang lain tuh sadar atau tidak sadar ya. Kita jadi merasa orang lain tuh jadi agak di bawah kita gitu. Ya emang lo baik sih, tapi kayaknya lo belum lengkap. Walaupun dalam hati. Iya. Kalau gue sadar, sumber moral tuh udah banyak. Ada akal sehat, ada nalar, ada ideologi apa. Ya selama dia memahami itu dan jadi orang baik ya silakan. Iya. Bang, kalau kita ngomong soal logika gitu ya, kita tahu bahwa ketika kita baca Madilog gitu ya, baca logika mistika gitu ya, apa sih sebenarnya yang menjadi keresahan utama Tan Malaka yang membuat kemudian bangsa ini tidak maju itu? Apa nih Bang? Ini bahaya nih. Ini bahaya nih. Sepertinya Tan Malaka punya. Jadi gini, ini pun perdebatan sebenarnya Mas Indra. Karena banyak orang menafsirkan Madilog tuh beda-beda. Oke. Ada orang yang menitik beratkan kepada logika mistikanya. Tapi ada juga orang yang menitik beratkan kepada masalah kelas-kelas sosial. Sip, paham. Jadi ini juga tergantung penafsirannya. Tapi menurut gua, secara umum aja ya, gua nggak akan dalam sini. Tapi menurut gua secara umum, sepertinya Tan Malaka tuh pengen kayak, mari kita jadi jauh lebih bijak untuk memilah-milah mana hal yang layak kita taruh waktu dan energi kita untuk kita lakukan, mana yang mungkin ini kita masukin ke kategori yang oh ya ini referensi aja gitu. Karena sepertinya yang jadi keresahan beliau adalah banyak yang kebalik gitu. Jadi energinya dipakai untuk
ngurusin hal-hal yang sebenarnya harusnya jadi referensi aja gitu. Tapi hal yang penting malah dia nggak pakai energinya untuk melakukan itu. Misal contoh, salah satu logika mistika, gue ambil logika mistika yang di luar negeri aja ya, biar tidak kontroversi. Misalnya contoh, narok bawang di depan pintu supaya Dracula tidak datang, misalnya kayak gitu. Itu kan logika mistika gitu. Iya kenapa? Udah buang-buang bawang itu kan itu bisa dipakai buat masak apa gitu, ngerti? Kayaknya keresahan beliau tuh mungkin di situ gitu. Tahayul. Iya, yang harusnya mungkin waktu yang dia pakai untuk ke ladang ngambil bawang dan dia taruh di itu, mungkin dia bisa pakai untuk membaca mungkin, atau mungkin meng-acknowledge permasalahan-permasalahan, mungkin apakah di desanya tidak ada pengairan yang baik, atau mungkin ada permasalahan, apakah mungkin jumlah kematian anak dan ibu di desanya mungkin tinggi. Jadi tapi mereka lebih ke apa ya istilahnya, culture yang seperti itu gitu. Mungkin keresahannya di situ. Mungkin beliau merasa bahwa kapan kita mau ke next step nih, kalau kita masih ngurusin hal-hal yang pada akhirnya juga cuman akan buang-buang waktu kita. Nggak substansial ya. Sepertinya kayak gitu. Tapi kan beliau juga bukan berarti beliau anti culture, enggak juga. Enggak. Saya yakin tidak. Tempat di mana beliau dilahirkan, beliau tuh pasti orang yang sangat-sangat berbudaya ya. Tapi kan semuanya pasti punya prioritas ya. Kayaknya keresahan beliau adalah bagaimana menempatkan segala sesuatu sesuai dengan prioritasnya sih. Tapi kalau Bang Coki percaya nggak ada jiwa gitu? Kalau gua sebenarnya, nah ini kalau buat gua ya, jiwa tuh ya ini kita. Jadi saat kita mati, gue percaya ya udah selesai gitu. Udah gue percaya itu aja, kayak kita cuma dapat satu kesempatan untuk hidup. Rata-rata 60 tahun. Kalau hoki 70. Kalau sial 80. Kenapa gue bilang kalau sial 80? Gue lihat teman-teman sepuh-sepuh yang 80 itu dia pada mengeluh. Karena walaupun keluarganya bahagia, udah punya cucu banyak, teman-temannya udah meninggal. Oh iya. Sial itu ya. Sial, dia bilang kayak kalau bercandaan kita ya di antara komedian tuh, hidup tuh jangan kepanjangan, karena nanti lo marah sama dunia. Karena terlalu banyak yang berubah, tapi kitanya nggak berubah. Jadi kita kayak ngerasa apa nih dunia ini gitu. Software kita udah nggak sanggup lagi diupdate. Jadi kalau bercandaan anak-anak komedian tuh, hidup tuh cukup aja. Cukup. Kepanjangan juga nanti kita nggak bisa memahami lagi, dunia udah terlalu berbeda dengan zaman kita atau generasi kita di itu. Makanya kan kita sering lihat kayak zaman saya dulu kan ya, kalau nggak nganggur panjangan tuh umurnya. Tapi kalau Coki Pardede sendiri dalam sebuah kontemplasi tertentu gitu, pernah nggak sih kemudian oke, kayaknya aku nanti selesai semuanya, pengennya di usia berapa gitu, ada nggak sih itu? Nggak tahu ya. Kalau Dedi kan sering menyebutkan 65 tahun misalnya. Iya, kalau gitu dia bilangnya 65. Ya nggak tahu ya, mungkin 70 kali. 70. Gitu. Mungkin saat udah 70 bisa nambah, bisa pengen kurang, nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Tapi ngumpung kita lagi ngobrol ini nih, apakah saat kita hidup sekali habis itu meninggal itu sesuatu yang menakutkan? Ya sebenarnya kan secara esensi kan, sebelum kita, kalau yang dari gue percayain lagi, sebelum kita ada kan kita juga nggak ada kan. Jadi kan sebenarnya kan kita balik lagi ke siklus alam yang seharusnya gitu. Dan gue juga udah pernah bahas ini di beberapa tempat. Buat gue, yang bikin hidup itu indah ya karena berakhir sebenarnya. Yang bikin hidup itu bermakna ya karena berakhir sebenarnya. Karena kita dikasih waktu dan kita
dikasih waktu nih sebenarnya ya oleh alam ya. Saat orang tua kita atau siapapun lah yang mau kita sebut itu namanya, saat kita punya waktu sampai jangka waktu tertentu dan setelah itu tidak ada lagi, udah selesai. Gue rasa itu yang bikin hidup tuh jadi menarik gitu. Disitulah seninya bermain. Oke, gue pengen melakukan apa nih sama hidup gue nih. Karena sesuatu yang tidak berkesudahan cuman akan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Buat gue secara pribadi itu kehilangan esensi dan meaningnya. Bilanglah nanti ada satu jiwa saat dia melakukan apa yang baik di dunia, dia dapat reward lah, hidup selama-lamanya di satu tempat dan bahagia tak terhingga. Bahagia tak terhingga itu bukannya kekosongan ya? Gue nggak. Wih, keren banget. Bahkan kalau dia pun disiksa di satu tempat tertentu selama-lamanya, bukankah sesuatu yang diulang-ulang terus lama-lama biasa aja juga ya? Menurut gue saat sesuatu tidak ada ujungnya, itu jadi kehilangan maknanya menurut gue. Dan banyak buah-buah fikir dan inovasi-inovasi yang lahir di dunia ini tuh lahir karena kesadaran akan sesuatu yang pada akhirnya akan berhenti gitu. Contoh, inovasi mengenai energi tenaga matahari itu kan lahir karena kita punya kesadaran minyak bumi akan habis. Jadi karena sesuatu akan habis, itu akan nge-push diri kita untuk bikin inovasi atau bikin sesuatu. Karena kalau sesuatu tuh nggak akan habis, pasti. Contoh, banyak teknologi atau inovasi-inovasi itu lahir karena kesadaran akan sesuatu yang pasti nantinya akan habis gitu. Kayak misalnya mengenai energi surya itu kan karena fosil itu pasti akan habis, akhirnya kita berpikir bahkan perpindahan dari zaman berburu kepada zaman dulu kan kita hunter and gatherer, habis itu kita pindah ke bertani. Itu muncul dari kesadaran para pemburu ini, nanti nih pasti lama-lama habis nih, kita harus berpikir sesuatu yang lebih sustain gitu. Jadi gue rasa sih emang harus selesai sih gitu. Seperti korek gitu Bang, dinyalakan cret, hilang lagi. Ya. Enggak, berarti Bang Coki tidak menganut sebuah kepercayaan bahwa nanti akan terus hidup lagi apa gitu. Kalau menurut gua kita bisa hidup selamanya dalam konteks kita mewaris memori. Legacy, memori. Gue lebih itu menurut gua kayak misalnya contoh Adolf Hitler ya, orang segila itu aja, sorry ke bahasa gua, orang sekacau itu aja, dia tuh sampai taraf tertentu masih terus hidup sampai di abad 20 sekian. Alexander Agung, Nebukadnezar, tokoh-tokoh sejarah ya dia hidup selamanya gitu. Dia melakukan sesuatu yang cukup sampai akhirnya memorinya dan legasinya tuh diingat sepanjang sejarah gitu. Ketakutan gue cuma satu kalau meninggal tuh adalah gue meninggal sudah dalam keadaan yang optimal belum itu. Karena saat gue di ranjang rumah sakit, kayaknya ketakutan terbesar gue adalah anjir 60 tahun gue hidup nih apa yang gue bikin. Waduh, itu gue takut sih. Kayak karena itu nanti jatuhnya ke kita dikasih puluhan tahun tapi kita nggak melakukan apa-apa sama hidup kita. Itu kengerian yang sebenarnya sih di situ gitu. Nggak usah muluk-muluk lah jadi orang yang diinget atau jadi tokoh bangsa kayaknya terlalu. Sebatas ini aja, sebatas saya sudah memberikan yang terbaik nggak untuk circle satu kita gitu. Itu menurut gua kan setidak-tidaknya di keturunan keluarga kita selalu diingat gitu. Itu aja sih kalau karena sudah banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat buat banyak orang. Betul. Gitu. Pahlawan-pahlawan kita sudah sampai ke level keabadian. Udah jadi nama jalan. Ya kan? Ada berapa nama jalan di Jakarta nih yang kita selalu lewat situ kan dia sudah abadi dengan sendirinya itu.
founding father kita udah abadi itu. Jadi menurut gue lebih ke situ sih. Tadi sempet nyinggung sedikit tentang kekosongan gitu ya. Puncak kebahagiaan yang mungkin orang deskripsikan sebagai surga dan lain sebagainya itu kalau bagi Coki ya udah kembali kepada sebuah kekosongan yang tak terhingga. Ya. Itu tadi gitu. Ya. Oke. Iya dan apa ya? Ya, apakah itu menakutkan ya? Dulu kan sebelum kita lahir kita juga nggak ada dan kita kan juga consciousness gini. Hal kalau kita pikirin memang seolah-olah menakutkan. Tapi kan itu jadi menakutkan karena kita punya kemampuan berpikirnya gitu. Nanti kan begitu mati kan udah switch off, udah nggak ada lagi. Mau apa? Ya nggak, kecuali saat kita mati tubuh kita nggak bisa melakukan apa-apa tapi kita masih berpikir. Itu mengerikan karena kita nggak bisa ngapa-ngapain tapi kan consciousness kita kan hilang nanti, udah hilang. Ya udah hilang aja, udah consciousness-nya hilang ya, udah lebur kita balik kita jadi pupuk balik lagi kita nggak tahu gitu. Jadi ya, dan ketimbang kita mikirin begitu, kenapa kita nggak mikirin ini loh, saya kerja nih apa nih gitu, kontrak kerja saya udah, itu menurut gue lebih bermanfaat gitu ya. Banyak orang jadi lebih terjebak ke fafifu gitu loh Mas Hendra, kayak apa makna hidup ini, apa yang harus saya lakukan, tapi nganggur, wer itu menurut saya. Kayak gue pernah ya terjebak di kayak, aduh hidup ini menderita, hidup ini, ya udah jalanin aja lah. Iya jalanin aja, jangan terjebak ke pemikiran-pemikiran filosofis yang terlalu begitu, karena kita udah terlalu dalam sampai akhirnya kita tidak melakukan apa-apa, akhirnya jadi lewat aja, ngapain gitu. Nggak penting juga sih. Gila sih Bang Coki ini ngakunya ateis tapi ternyata sangat spiritualis gitu ya. Aduh, ini mendobrak. Jadi tercerahkan aku Bang Coki. Aku tuh pernah ya. Gimana? Pernah dikasih nasihat sama seorang kakek gitu ya. Dia hidup sendirian kan di tengah hutan gitu. Neraka itu ya saat ini Gus gitu, manggilnya Gus gitu ya. Ketika kamu ketemu aku bisa ngopi bareng itu surga. Neraka saat hatimu penuh kebencian, iri dengki, ya udah semuanya ya di sini gitu ya, di dunia ini gitu. Gimana tuh Bang? Ya sebenarnya neraka itu buat gue ya, kalau lo tanya definisi neraka buat gue Mas Hendra, definisi neraka buat gue itu adalah di tol tapi mobil depan gue lupa ngisi etolnya terus jadi lama, itu buat gue neraka. Buat orang-orang anjing brengsek itu buat gue udah neraka. Aduh, dibakar itu kejauhan. Lo pernah gak sih lagi di etol nih, lagi jalan dengan depan, kita lagi enak-enak di 30 menit lagi, tiba-tiba di depan lampunya nyala, itu buat gue neraka tuh. Neraka itu buat gue tuh kayak kita mau bayar pakai QRIS, internetnya mati di minimarket, itu neraka tuh. Itu buat gue neraka. Menurut gue. Gak usah jauh-jauh ya Bang ya. Aduh. Gak usah nunggu di setrika ya Bang ya. Iya, bahkan gue juga jamin neraka itu adalah mungkin buat teman-teman atau dulu gue pernah ngalamin waktu masih kuliah, duit belum banyak. Neraka itu adalah bunyi token listrik, kita nggak punya duit, itu neraka tuh, serem. Atau banyak. Dan menurut gue gini, gue selalu percaya ini, ada atau tidak adanya pribadi yang di atas sana, gue percaya dia tidak akan salah naruh orang. Gue percaya itu. Kalau dia sebijaksana yang diceritakan banyak sumber di sejarah, dia sebijaksana itu, dia tidak akan salah naruh orang. Jadi kita kasihlah itu menjadi hak prerogatif dia
kita lakukan yang urusan kita. Jadi orang yang baik aja, gitu. Gue percaya beliau kalau dengan segala kemahakuasaannya, dia bukan orang yang sereceh itu untuk menjadi tidak narok orang yang skornya 9, tapi jadi masuk neraka cuman karena tata cara ibadahnya berbeda. Gua rasa dia bukan orang seperti itu. Gua rasa dia bukan orang seperti itu. Jadi kita tidak usah ngambil bagiannya beliau. Itu udah urusannya beliau. Kalau memang beliau ada, kita lakukan yang bagian kita. Lucu nggak sih? Kalau nanti ternyata memang ada terus di akhirat gitu, terus dinilai gitu kan. Kamu saya lihat kerjaannya di bumi itu ngambil kerjaan saya. Betul. Intinya sesama murid jangan mengisi rapot temennya gitu ya Bang ya. Katanya Bu Marlo gitu sih. Iya gitu, maksud gue kayak ngapain sih, udahlah. Percaya aja gitu. Malah sebenarnya kalau kita sangat beriman kepada beliau ya, yakini aja beliau akan melakukan yang terbaik buat yang dia pikir baik. Iya. Ya bagian kita gitu. Menafkahi keluarga, menjadi orang yang berguna di. Gue tuh selalu bingung Mas Hendra, kenapa baik sekarang tuh seolah-olah baik tuh tidak cukup. Gue tidak mengerti. Kenapa baik aja jadi nggak cukup gitu? Lah bukannya esensi makhluk hidup tuh harus baik gitu. Seolah-olah kan sekarang baik tuh tidak cukup, harus ada baik dengan ini. Gitu. Kenapa? Gitu. Oke. Keren. Bang Coki kan deket banget ya sama Bang Yeri Patinasarani ya. Aku tuh lihat kisahnya dulu tuh tega banget dia sama ayahnya, sama ibunya gitu ya. Tapi melihat transformasi spiritualnya Bang Yeri akhir-akhir ini gitu ya. Kita jadi sadar bahwa memang orang yang suci itu punya masa lalu pendosa, punya masa depan gitu ya. Nah, aku pengen Bang Coki kasih pesan gitu ya, karena Bang Coki kan juga pernah mengalami sisi-sisi gelap gitu ya, cerita hidupnya masing-masing, setiap orang berbeda-beda gitu. Nah, bagi teman-teman yang lagi di fase itu Bang dan pengen ngerubah itu susahnya bukan main gitu Bang. Apa pesannya Bang Coki? Satu untuk pelaku, untuk anaknya gitu. Yang kedua pesan terhadap orang tuanya ketika menghadapi anak yang seperti itu gimana Bang? Oke. Kalau konteksnya narkoba, gue cuman bilang selama kita belum mau sembuh, gue ralat kata-kata gue, bukan sembuh. Selama kita belum mau berhenti, nggak akan pernah mau ada malaikat dari langit turun, nggak akan pernah. Itu inisiatifnya harus dari diri sendiri. Gimana caranya supaya inisiatif itu datang? Itu harus jadi gini, harus kita niatkan. Gagal sekali nggak apa-apa, kita niatkan terus. Gagal 2 kali nggak apa-apa, tapi niat sampai nanti lama-lama kepikiran, nanti baru dari niat, nanti lama-lama kepikiran, nanti kalau udah lama di pikiran baru nanti jadi tindakan. Emang itu proses. Gitu. Harus ada keinginan yang kuat dulu, suatu saat nanti aku akan berhenti. Itu dulu. Ya walaupun itu terdengar klise ya. Itu pasti akan terdengar sangat klise, tapi itu langkah pertamanya itu dulu gitu. Langkah pertamanya itu dulu. Ada keinginan dulu, dan cari orang-orang yang mensupport keinginan kita sekecil apapun itu. Ini kalau konteksnya mau apapun ya. Karena saat kita ingin menjadi jauh lebih baik, selain tentu itu kesadaran dari diri kita sendiri, kita harus punya partner-partner atau orang-orang yang mendampingi kita, yang memahami bahwa setiap orang itu berjalan dengan pace-nya masing-masing gitu. Ada yang pace-nya 10 bisa langsung, ada yang pace-nya 1. Pada akhirnya pada akhirnya menjadi lebih baik ini bukan cepet-cepetan teman-teman.
Menjadi lebih baik ini bukan cepet-cepetan, ini proses sebenarnya gitu. Selama udah ada niat, ya sudah dipupuk aja niat itu. Terus difikirkan, lakukan apa yang kalian bisa lakukan, tapi juga di satu sisi harus ingat umur tuh ada batasnya gitu. Iya, umur tuh ada batasnya. Ya, balapannya tuh bukan sama keberhasilan orang lain, tapi balapannya sama ya waktu sebenarnya. Gitu. Dan kalau misalnya konteksnya buat orang tua gitu ya, yang mungkin anaknya begitu gitu, ya, atau misalnya kebalikannya buat anak yang mungkin orang tuanya begitu, ya memang di dunia ini ada sesuatu yang udah tanggung jawab gitu. Lo, gue mau cerita sedikit Mas Hendra. Iya Bang. Gue percaya nggak ada anak yang durhaka. Gue percaya yang ada orang tua yang nyerah. Betul. Gue percaya itu. Gue nih kurang nakal apa? Iya. Kontroversi yang gue lakukan nih levelnya nasional. Betul. Dan kurang mencoreng nama baik keluarga. Bagaimana lagi itu? Bayangkan perspektif orang tua gue saat lagi kumpul keluarga, diomongin kan, itu lihat tuh anaknya tuh begini, lo lihat tuh anaknya tuh begini, ini lihat tuh anaknya begitu tuh. Itu baru dikumpul keluarga. Lo bayangin orang tua gue di komplek bagaimana? Lo bayangin orang tua gue lagi pergi kemana, kelihatan itu bagaimana? Kurang durhaka dari segi mana lagi gue gitu. Tapi yang menarik dari orang tua gue adalah mereka nggak menyerah. Jadi Mas Hendra, pada waktu gue ditangkap kemarin, gue merasa kayaknya itu sudah batas terakhir kesabaran orang tua gue. Itu asumsi gue pada waktu itu. Gue merasa kayak, ya kalau gue jadi bokap nyokap gue sih, gue dirobek dari kartu keluarga sih, ya wajar. Wajar lah ya. Wajar. Nggak protes lah ya. Nggak protes lah. Kayak gue menempatkan posisi gue kayak damage atau kerugian sebesar apa yang udah gue berikan kepada orang, ya, dan apapun yang mereka lakukan wajar. Jadi waktu gue ditaruh di rehab, gue udah dalam mindset bahwa oh ya udah gue pasti udah di kick dari keluarga. Sampai satu ketika nyokap bokap gue datang ke rehab, mengunjungi gue ke rehab. Nah, asumsi gue pada saat itu adalah mereka tuh cuman pengen bikin pemutusan hubungannya official aja. Jadi mereka pengen ketemu terus bilang udah lo bukan bagian dari keluarga ini lagi, terus diurus apa ini. Gue pikir gitu, makanya gue pikir ya udah nggak usah ketemu lah kalau kayak gitu. Gue bilang, gue ngomong sama petugas rehab ya, gue bilang udahlah nggak usah, kalau nyokap gue datang nggak usah ketemu gitu. Cuman pada saat itu adalah ada satu petugas rehab, salah satu orang di sana bilang nggak bisa gitu Cok, kalau kunjungan dari keluarga itu harus di apa namanya, lo harus ketemu gitu. Lu jangan mangkir, ketemu aja, dan kalau memang ketemu dan lo nggak mau ketemu lagi, setidaknya lo langsung ngomong di situ gitu. Lo harus ketemu. Oh ya udah gitu. Ya udah, gue datang, akhirnya datang, bokap nyokap gue datang. Di situ mindset gue udah kayak, oh ya udah ini pasti bakal di apa namanya, di kick lah dari keluarga. Lo tau nggak Mas Hendra? Yang menarik itu apa? Nyokap gue bilang kayak gini. Dia datang, terus dia pegang tangan gue, terus dia ngomong kayak, Mama nggak peduli apa kata orang, tapi hari dimana kamu lahir itu adalah hadiah terbaik buat Mama. Nah makanya di situ gue yakin nggak ada anak durhaka tuh, nggak ada anak durhaka, percaya sama gue. Gila. Yang ada orang tua menyerah gitu. Karena lebih gampang bilang anak durhaka dan mengutuk dia jadi batu daripada menemani anak tersebut dari mulai ini sampai sedikit-sedikit lebih baik. Enggak, tapi itu serius ngomong kayak gitu? Iya, serius ngomong kayak gitu. Dia ngomong kayak gitu. Dan akhirnya sekarang hubungan gue dengan orang tua gue ya baik-baik aja gitu. Sedikit demi sedikit membaik. Sekarang udah sangat membaik gitu. Tentunya memang ada banyak yang gue nggak setuju dengan nyokap bokap gue, dan nyokap bokap gue juga banyak yang nggak setuju dengan gue. Tapi pada akhirnya kita sampai di pemahaman ini Mas Hendra. Hubungan bapak dan anak
hubungan ibu dan anak itu jauh lebih penting daripada ideologi apapun. Gitu. Jadi mereka tahu gue ateis, tapi di satu sisi mereka juga nggak setuju loh gue ateis. Tapi di satu sisi mereka juga tahu gue nih anaknya gitu. Di satu sisi juga gue tahu bokap nyokap gue tuh seperti apa gitu. Banyak lah yang gue nggak setuju. Tapi di satu sisi gue juga tahu itu tuh orang tua gue gitu. Hubungan orang tua dan anak ini menurut gue jauh lebih sakral daripada kepercayaan apapun. Sehingga saat kita ketemu, kita mengesampingkan kepercayaan ideologi kita dan kita menjadi ayah dan anak atau ibu dan anak. Dengan kita tuh lucu loh, kalau misalnya kita nongkrong keluarga gitu, makan malam keluarga gitu, atau makan apapun, sekali-sekali kan gue masih sering makan sama keluarga gue. Kita bikin rulesnya adalah tidak boleh ngomong politik, tidak boleh ngomong agama. Kita ngobrol sebagaimana orang tua dan anak ngobrol aja. Karena kalau kita udah ngomong politik dan agama pasti berantem itu. Jadi itu batasannya. Jadi kalau misalnya lagi makan malam gitu, terus tiba-tiba bokap nyokap gue ngomong kayak Indonesia ini, itu gue kasih kartu merah, prit. Jangan ngomong. Ini makan rendangnya enakan gitu aja. Berarti kalau nggak jadi berantem soalnya. Bener banget tuh. Nggak ada. Kita mau, kalau kepercayaan kita itu harganya adalah hubungan dengan ibu dan ayah kita. Buat gua secara pribadi, gua nggak tahu kalau buat orang lain ya. Gua berbicara untuk diri gua. Buat gua nggak worth it. Nggak worth it. Kalau kepercayaan gua harganya adalah hubungan gua dengan Mas Hendra, hubungan gua dengan teman-teman gua, nggak worth it. Makanya gue kalau misalnya ketemu sama orang terus ngajak-ngajak debat, kadang gue iya deh, benar lu bener iya. Nah sekarang kita makan bareng lagi, gitu aja gue. Karena hubungan pertemanan menurut gue jauh lebih penting daripada begitu. Jadi pada saat kemudian orang tua menghadapi anak yang seperti itu, kayaknya senjata yang paling ampuh adalah cinta dan kasih sayang. Ya, betul. Karena menyerahkan lebih gampang daripada mendampingi kan. Iya. Dan ini gue datang dari cerita gue yang gue rasa gue juga cukup punya bobot untuk bercerita tentang ini gitu. Dulu gue sempet berantem sama orang tua gue, tapi sekarang udah enggak. Iya. Udah baik-baik. Oke. Itu kalau untuk anak-anak yang misalnya kayak nakal dan lain sebagainya gitu. Iya. Nah, gimana? Apa yang ingin disampaikan Bang Coki buat adik-adik kita, buat teman-teman kita yang berada di fase titik terendah soal finansial nih, Bang? Nah, itu kalau misalnya mau bangkit gitu ya, dari keterpurukan finansial, karena miskin itu kan capek, gitu capek. Itu tips dan triksnya gimana sih, Bang? Gitu. Aduh, kalau jawaban bercanda gue ini jawaban bercanda ya. Ya ginjal masih ada satu. Kalau miskin kan minum air putih terus tuh, ginjalnya masih sehat tuh, nggak bercanda lah. Menurut gua kalau yang masih muda, proses. Siapa orang terkaya di dunia? Elon Musk. Dulu gembel juga sebelum jadi Elon Musk gitu. Sekarang tinggal balik lagi ke kita. Kita pengen proses ini sampai meninggal. Atau ini cuma menjadi sebuah fase dalam hidup kita di mana ini awalnya aja. Iya. Jadi jangan ya nggak apa-apa. Anggap keadaan yang sedang terjadi di diri kita ini adalah kesempatan buat kita untuk menempa diri kita sebaik-baiknya supaya bisa keluar dari keadaan ini. Karena gini, tanpa maksud mengecilkan penderitaan atau kegelisahan teman-teman yang ada di sana ya, lebih mudah persentasinya teman-teman yang ada di keadaan yang tidak enak itu menjadi sukses daripada anak-anak yang dari awal udah nyaman hidupnya. Secara probabilitas kalian punya advantage, punya privilege di mana gini, kalau anak-anak yang sudah lahir dalam keadaan nyaman, mereka harus keluar dari zona nyaman. Betul. Kalau teman-teman sudah di luar dari zona nyaman dari awal gitu. Jadi maksudnya kenapa kita nggak ngelihat dari perspektif yang itu gitu?
tentunya ini gampang diomongin sih daripada dilakukan, tapi anggap aja ini proses gitu, dan berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Gue rasa sih itu ya, pinter-pinter cari peluang dan lakukan hal-hal yang sama ini. Di saat kita dalam keadaan terpuruk, kurang-kurangin idealismenya lah menurut gue. Cuman anak kecil yang ditanya maunya apa. Orang dewasa itu mengerjakan apa yang dia bisa gitu. Kadang kan ada orang udah dalam keadaan terpuruk, kalau misalnya ditanya, kenapa lo nggak kerja ini? Aduh, itu nggak sesuai sama passion. Nggak ada, nggak usah gitu. Lakukan apa yang bisa dilakukan, dan aware dengan kesempatan yang ada, dan anggap aja ini proses untuk menempa diri kita jadi lebih baik. Oke. Nah Bang, ketika kemudian di posisi terendah tadi kan, katanya pertama kan kita harus melakukan penerimaan dulu dengan kondisi itu. Kita harus beradaptasi dulu gitu. Tapi semakin lama beradaptasi, terkadang kita kehilangan dorongan untuk bertumbuh gitu. Nah itu gimana? Itu Bang. Tentunya beradaptasinya tentunya bukan untuk ini ya. Beradaptasinya tentunya bukan untuk nyaman, tapi beradaptasinya tentunya untuk supaya bisa survive sambil di satu sisi juga melihat peluang-peluang yang bisa kita lihat supaya kita bisa melenting ke atas gitu sih sebenarnya. Jadi pengertian adaptasinya juga harus dirubah gitu. Tapi kalau sorry aku potong. Tapi kalau dari Coki Pardede sendiri gitu di fase titikmu hari ini gitu ya, itu dulu melakukan semacam kayak afirmasi, visualisasi, model-model kayak gitu nggak sih Bang? Sejujurnya enggak. Sejujurnya gue dulu cuman melakukan apa yang pengen. Gini, dulu mindset gue adalah lakuin aja dulu 100 langkah. Dari 100 langkah itu masa 2 atau 5 nggak ada yang kena sih gitu gue. Pada saat itu gue kayak gitu. Jadi gue melakukan banyak hal. Kayak senapan mesin aja, tas gitu. Semakin kita banyak melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda-beda tentunya, semakin kita banyak bereksperimen, masa satu pun gak ada yang kena. Kalau dulu gue begitu. Kuncinya lakukan banyak hal, proses, lagi-lagi kembali ke proses gitu ya. Lakukan banyak hal. Tapi gini ya, belum tentu itu works buat kalian. Tapi setidaknya di gue itu works gitu. Dan saat udah ada satu yang works, udah pegang, tahan itu di sini. Kalau gue sih kayak gitu. Iya sih, kadang kalau diangen-angen gitu ya, teman-teman kan banyak ya yang ngajari tentang afirmasi segala macam. Katanya harus dilakukan sebelum tidur dan seterusnya. Bisa jadi betul juga. Padahal kan pola afirmasi setiap orang itu kan beda-beda. Kadang ketika kemudian dia sambil mandi, aku mikir gini kok kejadian gitu. Maka menemukan pola sendiri-sendiri itu menurutku lebih realistis deh, iya nggak? Dan kadang-kadang kita udah kalah di pikiran sendiri, Mas Hendra. Kadang-kadang gini. Karena kan kita mau melakukan sesuatu kan kita assess dulu di pikiran, nanti ini begini, nanti ini begini, nanti ini karena kita kebanyakan nanti nggak jadi deh, malah nggak jadi. Udahlah, lakuin aja lah gitu. Lakuin aja sebanyak-banyaknya, denger saran dari orang. Jangan anggap kritikan dari orang itu adalah hate speech. Siapa tahu itu harus bisa memilah-milah mana kritikan yang membangun, mana yang memang nggak suka sama kita. Jadi ya, kalau konteksnya, kalau contoh kasusnya gue, yang gue lakukan dulu adalah gue melakukan banyak hal. Jadi penyiar radio iya, jadi MC iya, bikin syuting YouTube iya, semuanya gue lakukan. Sampai akhirnya dapat gitu. Iya. Nah kalau kita berkaca dari ajaran Hindu ortodoks gitu ya, kita kenal ada konsep Sudra, Waisa, kemudian Ksatria, Brahmana, yang sebelumnya, yang sekarang kemudian menjadi sebuah pengkastaan yang sangat feodalistik gitu ya. Kita tahu bahwa orang itu kan ada yang hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan keluarganya, memikirkan sebuah lingkungan atau negara, bahkan ada yang memikirkan manusia secara seutuhnya gitu. Nah, yang jadi masalah adalah pemimpin-pemimpin kita itu sebelum kemudian dia jadi anggota dewan, jadi presiden, jadi wakil presiden, itu nggak dicek dulu sama psikolog gitu. Ini manusia kualitas apa gitu. Jangan-jangan Sudra dijadikan sebagai pemimpin. Nah, kritiknya Coki untuk Indonesia supaya lebih baik gimana tuh?
sebenarnya menurut gua kalau kita tarik ke belakang sih, kayak di pembahasan awal kita tadi, pilar-pilar utama tuh harus diselesain dulu. Pendidikan harus selesai dulu. Kemakmuran juga harus selesai dulu. Kenapa pendidikan dan kemakmuran tuh penting? Karena kalau semuanya sudah dalam keadaan yang relatif makmur, berarti gua asumsikan, dugaan gua, orang tua akan jadi punya cukup waktu sama anaknya. Ketimbang dia harus ngambil pekerjaan 3, 4 gitu. Asumsi gua, kalau anaknya pendidikan udah bagus di sekolah, dia pulang ke rumah, dan orang tua juga punya waktu untuk anaknya, harusnya ada pendidikan-pendidikan karakter yang bisa dimasukin di sana gitu. Jadi menurut gua sebenarnya pilar-pilar utama di bangsa itu memang harus diselesaikan sih. Kemakmuran dan pendidikan itu penting banget soalnya, karena itu saling berkaitan menurut gua satu sama lain. Kalau cuma pendidikannya doang yang bagus, tapi kemakmurannya enggak, pada akhirnya juga nanti dia pinter tapi pulang ke rumah karena orang tuanya kerja semuanya, dia nggak dapat kasih sayang, dia nggak dapat dia nggak dapat pendidikan yang harusnya itu menjadi bagian dari orang tuanya gitu yang memberikan. Maksud gue, sekolah bagus itu satu hal, tapi kan guru kan tidak nge-WhatsApp dan ngeliatin kita 24 jam untuk melihat gitu. Jadi kalau menurut gue yang sudah terjadi sekarang ya sudahlah, mau diapain lagi. Tapi memang kita fokus ke yang di bawahnya aja nih, yang nanti bakal jadi penerus gitu, yang bakal jadi penerus. Ini aja yang harus kita fokusin. Di pundak mereka lah Republik ini nanti akan. Yang ini ya udahlah, kita mau ngapain juga sih. Ibaratnya ya udahlah, ditahan-tahan aja lah. Paling berapa puluh tahun lagi. Tapi yang ini nih, menurut gua sebenarnya pilar yang paling penting sih menurut gua kemakmuran dan pendidikan sih. Menurut gua itu dua hal yang harus bisa berdiri tegak dulu, karena kalau ini udah nanti yang lain akan jatuh pada tempatnya dengan sendirinya menurut gua. Oke. Aku ada 2 pertanyaan lagi terakhir ya untuk Bang Coki. Aku seneng banget, nyaman banget gitu, jadi pinter mendadak gitu ya ngobrol sama Bang Coki ini. Oke Bang, bisa nerawang nggak ini kira-kira Indonesia bakal masuk Piala Dunia ini? Katanya konspirasi gitu. Ada konspirasi yang apa tuh namanya, karena nanti kick off-nya pagi dan lain sebagainya. Itu menurut Bang Coki gimana? Ya, ada yang bilang katanya kemungkinan Indonesia masuk Piala Dunia itu besar karena penonton bola di Indonesia banyak. Jadi FIFA menginginkan supaya share penonton. Kalau menurut gua nih, mau itu konspirasinya benar, mau itu konspirasinya nggak benar, kita tetap harus mendukung timnasnya aja sih menurut gua. Karena mereka, yang gua percaya mereka sudah latihan dengan baik, yang gua percaya mereka sudah memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Kita hargai itunya aja. Ketakutan gue adalah kalau kita percaya konspirasi gitu, kita tidak menghargai perjuangan mereka gitu. Seolah-olah kan bener Bang ya. Seolah-olah kan kayak ya nggak gitulah. Mereka udah meninggalkan banyak hal, mereka meninggalkan ada berapa waktu banget, untuk latihan segala macam gitu. Mau itu benar atau enggak, gue nggak terlalu mikirin ya. Tapi yang gue lebih gue kasih apresiasi adalah mau timnas kalah juga gue nggak terlalu. Ya pasti sebel sih. Gue nggak ngikutin bola anyway. Tapi tetap bola ini kan adalah pride-nya bangsa kan. Alat pemersatu bangsa gitu. Mau timnas kalah juga nggak gue hujat kok. Iya, jangan dihujat lah pemainnya, kasihan. Dia udah berkorban banyak gitu. Oke. Ya mudah-mudahan aja masuk ke. Iya, amin. Oke, Bang, terakhir Bang Coki ini kan intensitas untuk kemudian berdialog dengan tokoh-tokoh agama, ada Habib, ada ustadz-ustadz yang keren-keren itu kan tak lihat masif banget gitu ya. Bagaimana kemudian mengedukasi untuk senantiasa menjaga toleransi di dalam beragama itu kan
Aku seneng banget, bangga banget, dan Ngaji Roso selama ini juga concern ke situ gitu ya. Nah, apa final statement ya, closing statement dari Bang Coki tentang urgensi kita senantiasa apa tuh namanya mentransformasikan nilai-nilai untuk toleransi kita supaya lebih berkualitas, gimana tuh Bang? Ya, sebenarnya toleransi itu sudah ada di dalam darah kita sih sebenarnya. Dan semakin gue pikir-pikir ya, Mas Hendra, semakin gue pikir-pikir ya, sebenarnya kata toleransi itu memang tergantung konteks ya. Tapi kata toleransi itu seolah-olah tidak menempatkan dua pihak di pihak yang sama gitu, di pihak yang sejajar. Contoh, kalau kita ambil definisinya di sekolah, misalnya kita di sekolah, biasanya kan sebenarnya masuknya jam 7, tapi kalau telat 15 menit masih saya toleransi deh. Seolah-olah kan ada yang benar, tapi karena dia salah, tapi masih dimaklumi gitu. Paham. Jadi tidak berdiri sejajar gitu. Makanya menurut gua, mungkin kata yang lebih tepat kesetaraan mungkin. Apa definisi kesetaraan? Saya, Mas Hendra, atau teman-teman yang nonton punya hak yang sama untuk melakukan atau meyakini apa yang dia yakini tanpa mengkerdilkan kepercayaan orang lain gitu loh. Jadi kita semua tuh punya hak yang sama gitu. Jadi bukan karena seolah-olah karena kebaikan hati satu pihak, jadi pihak lain bisa melakukan sesuatu dengan, pada akhirnya kan itu jadi agak problematik kalau kita pikir-pikir kan. Padahal kalau kita balik lagi ke pembahasan yang pertama, sebenarnya hak kesetaraan setiap warga negara itu dijamin oleh negara sebenarnya. Berarti kan sebenarnya negara sendiri melihat ini semua, terlepas jumlah penganutnya, sebenarnya punya hak yang sama sebenarnya gitu. Dan bisa melihat orang lain memiliki kedudukan yang setara dengan kita, itu juga punya keilmuan yang dalam juga gitu. Jadi menurut gua, marilah kita jangan merasa orang lain di bawah kita. Kita semua darahnya sama-sama merah kok. Kita semua sama-sama manusia. Kita semua setara di mata hukum. Kita semua juga setara di mata Tuhan buat teman-teman gitu kan. Tuhan tidak pernah menciptakan, ya buat yang yakin ya, Tuhan tidak pernah Tuhan tidak pernah menciptakan satu ras lebih tinggi daripada ras yang lain ya. Tuhan tidak pernah bahkan banyak anekdot, cerita-cerita di berbagai macam kepercayaan, Tuhan punya hak prerogatifnya. Gini, memang ada aturannya di kitab sucinya, tergantung kepercayaannya. Memang ada aturannya di kitab sucinya. Tapi ada hal-hal tertentu yang pada akhirnya itu hak prerogatif Tuhan gitu. Jadi pada akhirnya kan ini memang untuk jadi guide. Tapi nanti pada akhirnya final call-nya ya di beliau gitu. Jadi semuanya sebenarnya di mata beliau tuh ya setara gitu. Jadi ya sudah natural dan sudah fitrahnya kita begitu. Iya, dan aduh capek banget. Ini udah 2025 sekarang kok masih berantem. Aduh, gue bingung banget deh. Kita capek, malu kayak kalau mau berantem tuh berantem mengenai mana teori keilmuan yang lebih benar, atau mungkin berlomba-lomba dalam hal-hal yang lebih krusial lah gitu. Bukan tentang yang gitu-gitu. Aduh, capek lah. Mau sampai kapan itu? Itu legacy yang tanda kutip memalukan kalau kita turunkan ke anak cucu kita. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Hendra. Atas kebaikan hatimu, Bang Coki Pardede ya. Terima kasih banyak. Ada gereja, ada masjid, ada wihara, ada pura. Mari kita senantiasa sibuk mencari persamaan, bukan mencari perbedaan gitu ya. Mudah-mudahan dialog ini membawa manfaat, arti dan guna buat sahabat semuanya. Thank you so much ya, Bang Coki. Terima kasih. Sukses terus teman-teman. Thank you.